Memang tugas yang berat, karena itu pertama kali saya ketemu beliau ya, beliau tahulah perasaan saya karena beliau juga kan pecinta sepak bola. Ya pasti. Bahkan ketika saya masuk, saya belum berkata-kata, beliau yang menyampaikan bahwa terlepas daripada saya sudah bicara dengan Bapak Presiden, karena sebelumnya saya sudah bicara dengan Pak Gianni Infantino lewat telepon sebelum itu. Tapi waktu bertemu, beliau tahulah perasaan saya. Karena itu beliau bilang, iya saya waktu kecil dibawa ke stadion sepak bola sama bapaknya. Dan tentu itu sebuah kebahagiaan yang tidak terlupakan. Dan dia bilang kalau sampai saat itu pun terjadi sesuatu yang seperti dialami, itu sesuatu yang beliau tidak terpikirkan juga. Dan beliau juga terus terang berkaca-kaca, ya. Karena ginilah, kalau di Eropa itu bola itu kan sudah benar-benar kehidupan. Iya. Ya, jadi Semi-religion. nah karena beliau membuka seperti itu, saya lebih mudah membuka pembicaraan gitu. Ya, jadi memang ya sama-sama lah. Maksudnya kita merasakan bagaimana kalau kita menjadi individu yang ada di lapangan saat itu gitu. Ya. Ya memang saya 2 kali diminta Bapak Presiden di tahun 2015-16 itu saya tidak punya jabatan apa-apa, saya masih Presiden Inter Milan pada waktu itu. Ya. Tapi beliau waktu itu Bapak Presiden tahu dan beliau tahulah bagaimana saya mempunyai hubungan baik dengan tentu organisasi sepak bola yang di Eropa. Kebetulan kan Inter Milan memang di Eropa. Dan Pak Gianni juga Gianni dari itu kan Eropa, dari sama saya ketika saya Presiden Inter Milan, saya sebulan sekali suka konsultasi ke Pak Gianni. Ya karena waktu itu dia kan sekjen UEFA. Jadi bela sepak bola Eropa. Nah memang ada kedekatan itu, dan ketika Indonesia waktu itu disanksi ketika ada perbedaan pendapat antara Menpora Pak Imam dan Pak Lanyala waktu itu, dan akhirnya kita disanksi dan Presiden waktu itu sangat sedih karena Pak Presiden kita itu senang bola sebenarnya. Nah jadi waktu itu saya tidak tahu dari mana beliau mendapatkan informasi itu. Saya waktu itu diminta tolong bicara baik-baik. Nah tentu saya sebagai individu waktu itu. Dan ya alhamdulillah memang surat presiden yang saya bawa ke Pak Gianni waktu itu diterima dengan baik. Karena itu saya langsung kembali dan akhirnya terjadilah pemilihan ketua PSSI yang dimana sesuai dengan statuta. Yang paling penting itu buat FIFA, sesuai dengan aturan. Dan berjalan baik sampai hari ini. Dan tentu kepercayaan daripada FIFA kepada Indonesia itu sangat tinggi, di mana kita menjadi tuan rumah kejuaraan dunia umur 20. Nah memang ini kedua kali saya diminta, cuman memang pasti banyak yang berpikir loh kenapa saya, padahal kan saya bukan tupoksinya. Kenapa nggak PSSI? Ya tapi sebenarnya kedekatan itulah. Dan kebetulan sendiri kan saya masih dipercaya menjadi IOC member, yaitu walaupun sebagai individu, saya adalah member daripada Olimpik Dunia yang membawahi seluruh cabang olahraga, basket, bulu tangkis, sepak bola. Nah memang waktu itu saya ke sana sebenarnya tujuannya membawa surat presiden kita kepada presiden IOC untuk diundang untuk G20. Nah dan kebetulan waktu itu BUMN ada kerjasama di Inggris sesuai dengan pembicaraan waktu itu Pak Presiden dengan Prime Minister Boris Johnson yang sudah tidak lagi mengenai pengembangan kendaraan listrik dan kesehatan. Karena waktu itu saya di sana mendatangi kerjasama antara Bio Farma, BUMN vaksin kita dengan perusahaan Inggris Profector yang akan menciptakan vaksin untuk darah. Ya, jadi ini suatu pengembangan. Sama juga dengan sebuah perusahaan berbasis Inggris, Arrival, yang biasa membuat mobil-mobil listrik kendaraan besar, juga itu kerjasama. Jadi kebetulan saja karena saya ke sana, lalu memang ada tujuan ke IOC. Hari itu kalau nggak salah hari Minggu kejadiannya, di Eropa tuh jam 8-9 malam. Di situ kebetulan saya lagi makan malam tapi sedang berdiskusi. Ya tentu dapat info 2
20, 60 begitu yang meninggal. Ya, saya juga cukup shock ya, dan besok paginya ya saya dikontak dari Indonesia, bisa nggak ketemu FIFA. Ya memang saya waktu di Jeneva akhirnya ketemu perwakilan FIFA sementara waktu itu. Walaupun saya udah telepon-telepon dengan Presiden Gianni, makanya Pak Presiden Gianni juga ada kontak dengan Presiden kita pada saat itu dengan beberapa pembicaraan poin. Tetapi tentu kantornya Presiden FIFA ingin tahu lebih detail. Nah karena itu ketika selesai rapat dengan timnya Presiden FIFA, lalu mereka meminta mungkin nggak saya terbang ke Doha. Nah, saya kembali minta izin ke Indonesia tentu, apakah saya diberi kesempatan untuk bicara dengan poin-poin yang sudah didiskusikan. Nah akhirnya makanya dari situ saya dari Jeneva langsung ke Doha waktu itu. Untuk bertemu langsung, dan kejadiannya itu pertama ya masing-masing susah bicara. Ya kita orang bola, kita punya lah perasaan-perasaan bagaimana kejadian itu, kita bisa ngebayangkan. Gitu.